Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di my YouTube channel. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi pada mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan, SEMM. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadlilah dengan nomor NIM 210210057. Prodi Akuntansi A di semester 3, yaitu di Institut Manajemen WIATA Indonesia. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai bab market. Pada bab market ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Apa saja sih 2 poin penting yang akan kita bahas? Yaitu poin pertama mengenai the market system, poin kedua yaitu mengenai market struktur. Sebelum kita masuk ke poin pertama, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan market. Market adalah sebuah tempat yang dijadikan berkumpulnya dua pihak untuk memfasilitasi penjualan dan pembelian barang maupun jasa. Nah, dalam market ini terlibat dua pihak. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Nah, yang sering kita temui dalam dunia bisnis adalah terdapatnya produsen besar yang memproduksi banyak barang untuk menghadapi persaingan dengan produsen skala kecil dan juga sebaliknya. Setelah mengetahui market itu apa, kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu mengenai sistem market. Apa sih yang dimaksud dengan sistem market? Sistem market adalah suatu sistem yang menetapkan keputusan jual beli, investasi, distribusi, dan produksi yang didasari oleh hubungan antara permintaan dan penawaran. Dalam sistem ini, individu dan pelaku usaha berperan utama dalam keputusan ekonomi, dan pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan dalam sistem ini. Contohnya seperti ketika terjadinya kegiatan ekspor, maka pemerintah tidak memungut biaya pajak apapun. Nah, dalam sistem market ini terdapat 3 pelaku utama, diantaranya yaitu yang pertama pelaku pasar langsung, contohnya seperti produsen, pembeli, dan konsumen yang menggerakkan kegiatan ekonomi di pasar. Yang kedua yaitu pemasok barang dan jasa pendukung, contohnya seperti keuangan, peralatan, dan konsultasi bisnis. Yang ketiga yaitu entitas yang mempengaruhi lingkungan bisnis, contohnya seperti badan pengatur, penyediaan infrastruktur, dan asosiasi bisnis. Dalam sistem market terdapat mekanisme market. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme market? Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar merujuk pada sebuah kerja pasar yang dimana kekuatannya diukur dari penawaran dan permintaan yang menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme ini memungkinkan pasar untuk menuju ke titik equilibrium baru ketika terjadi ketidakseimbangan. Nah, dapat ditarik kesimpulan, definisi dari mekanisme market adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen yang akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Nah, harga di sini berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Yang diasumsikan, pembeli disebut dengan rumah tangga, penjual disebut dengan perusahaan. Nah, yang dimana rumah tangga ini atau pembeli yang menentukan barang atau jasa. Sedangkan perusahaan atau penjual ini menyediakan barang atau jasa. Nah, dalam mekanisme market ini terdapat pertanyaan, bagaimana sih mekanisme market ini berjalan? Nah, kita dapat melihat contoh sebagai berikut. Sebuah bisnis menghasilkan 60 kemeja dan memasang harga 170.000 di pasar. Bisnis menjual 10 kemeja. Karena kuantitas penjualan tidak sesuai dengan ekspektasi,
bisnis mengurangi harga menjadi 130.000. Ternyata permintaannya laris. Dan 50 kemeja lainnya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah 130.000. Nah, dalam contoh ini, mekanisme pasar bekerja. Bisnis merespon dengan menurunkan harga awal yang terlalu tinggi dalam menanggapi sedikitnya peminat. Harga 130.000 adalah harga yang terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Harga di luar 130.000 tidak masuk akal bagi pembisnis dan konsumen. Jika harga kemeja adalah 170.000, itu terlalu mahal bagi konsumen, sehingga ia tidak mampu untuk membelinya. Namun sebaliknya, jika harga kemeja adalah 120.000, bisnis tidak mau menerima dan akan mengalami kerugian. Setelah itu, adanya permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Dalam ilmu ekonomi, permintaan didefinisikan sebagai kuantitas yang diminta mengacu pada jumlah barang ataupun jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh pembeli pada harga dan periode tertentu. Sederhananya, definisi permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ini muncul. Yang pertama yaitu harga barang, yang kedua yaitu harga barang lain, yang ketiga yaitu pendapatan sekali pakai, dan yang terakhir yaitu selera konsumen. Setelah adanya permintaan, muncullah penawaran. Di pasar barang dan jasa, perusahaanlah yang menjadi pemasok. Kuantitas yang ditawarkan suatu barang didefinisikan sebagai kuantitas yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh perusahaan ke pasar dengan harga tertentu. Nah, bisa diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak penjual. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penawaran. 1. Harga barang. 2. Harga barang lain. 3. Yaitu harga sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang. Keempat, yaitu teknologi. Yang kelima, yaitu jumlah pemasok. Dan yang terakhir, yaitu ekspektasi. Setelah itu, adanya keseimbangan. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan? Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, ataupun jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keseimbangan pasar? Yaitu yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dengan tingkat ketersediaan. Dan yang keempat, yaitu adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Setelah itu adanya pergeseran permintaan dan penawaran. Nah, dalam kurva permintaan dan penawaran di pasar manapun tetap stasioner, harga keseimbangan harus tetap dipertahankan. Namun, ada banyak faktor yang dapat menggeser salah satu atau kedua kurva tersebut. Jika ini terjadi, equilibrium akan hancur dan pasar harus bekerja menuju equilibrium yang baru. Nah, bisa dilihat dari kurva permintaan dan kurva penawaran ini. Jika kurva penawaran justru bergeser ke kiri, maka kekuatan pasar akan menghasilkan kuantitas penawaran dan permintaan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Namun, ada kemungkinan dalam jangka waktu tertentu, kedua kurva dapat bergerak ke segala arah dan bahkan mungkin lebih dari satu kali. Setelah itu adanya elastisitas permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Nah, elastisitas harga permintaan ini mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta suatu barang. Namun sebaliknya,
Pada elastisitas harga penawaran mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan suatu barang. Adapun cara untuk mengukur ketanggapan permintaan terhadap perubahan harga yaitu melalui konsep elastisitas harga. Nah, rumusnya dituliskan secara tradisional, yaitu elastisitas harga permintaan sama dengan presentasi perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan presentase perubahan harga. Setelah itu adanya elastisitas penawaran. Konsep elastisitas dapat diterapkan pada penawaran dan juga permintaan, dan merupakan ukuran seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang. Dalam elastisitas penawaran dituliskan rumus yaitu elastisitas penawaran sama dengan perubahan kuantitas. Yang ditawarkan atau perubahan harga, semakin tinggi nilai numeriknya, semakin responsif penawaran terhadap perubahan harga. Penentuan utama elastisitas penawaran suatu barang adalah sifat proses produksi dan skala waktu yang bersangkutan. Nah, untuk mencari elastisitas penawaran dapat diukur dengan rumus berikut. Elastisitas penawaran sama dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Setelah itu, pentingnya pasar untuk bisnis. Perusahaan sering memiliki berbagai produk dan mereka perlu menyadari kondisi yang berbeda di setiap pasar mereka. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka hadapi, yaitu meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu sifat barang yang mereka hasilkan. Yang kedua yaitu cara konsumen melihatnya. Ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang mereka. Yang keempat yaitu setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang yang akan mempengaruhi pasar. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan investasi pemerintah di pasar. Setelah membahas poin pertama mengenai sistem market, kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu mengenai struktur market. Apa sih yang dimaksud dengan struktur market? Dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro pada tahun 2006 oleh Tri Kunawangsi, istilah struktur market adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Nah, aspek-aspek ini yang dimaksud yaitu seperti jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan yang terakhir yaitu penguasaan pasar. Kemudian yaitu adanya bentuk-bentuk struktur market. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar monopolistik. Yang keempat, pasar oligopsoni. Yang kelima, pasar oligopoli. Dan yang terakhir yaitu pasar monopsoni. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna ini? Yaitu jenis pasar persaingan sempurna ini diperuntukkan pada persaingan yang berada di level paling besar. Maksudnya yaitu dikatakan sempurna karena di dalam pasar ini penjual sama-sama penjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya. Contohnya yaitu seperti perusahaan beras. Kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli ini? Pasar monopoli ini berkebalikan dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual saja untuk jenis barang tertentu. Jadi dapat dipahami bila produsen tersebut akan memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar dan sekaligus sebagai price maker. Contohnya yaitu seperti listrik yang dikelola oleh PT PLN Persero. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Jenis pasar ini mengumpulkan banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda, yang membuat posisinya berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Contohnya seperti restoran makanan cepat saji. Kemudian yaitu pasar oligopoli. Apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Pasar oligopoli ini didominasikan oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaingan. Masing-masing pemain
di pasar oligopoli ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Contohnya seperti industri smartphone. Yang kelima yaitu pasar monopsoni. Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopsoni? Yaitu apabila pasar monopsoni hanya memiliki satu penjual saja, maka pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal saja, yaitu pelaku usaha yang secara otomatis menguasai pasar yang komoditasnya dibeli. Contohnya yaitu seperti pasar sayuran pada suatu daerah terpencil. Yang terakhir yaitu pasar oligosoni. Jenis pasar yang terakhir ini memiliki dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan barang atau berperan sesuai pembeli tunggal atau produksi suatu pasar komoditas. Contohnya seperti pasar wortel atau cabai dari petani desa dan dijual ke kota. Kemudian yaitu adanya model 5 gaya Porter. Pemilik bisnis, manajer, dan pasar menggunakan 5 kekuatan Porter untuk menentukan apakah perusahaan atau produk mereka dapat menguntungkan. Ini sangat berguna untuk meluncurkan bisnis baru atau memasuki industri baru. Nah, di sini mereka menganalisis industri dan membandingkan bisnis mereka dengan bisnis serupa yang sudah ada untuk memahami di mana peringkat perusahaan mereka. Alat ini membantu mereka mengidentifikasikan. Perusahaan juga menggunakannya untuk menentukan faktor-faktor apa saja dalam industri yang memungkinkan memengaruhi kesuksesan mereka. Nah, setelah itu adanya mengukur tingkat persaingan aktual di pasar. Dalam ilmu ekonomi, industri tingkat persaingan dalam suatu pasar diukur dengan rasio konsentrasi. Alasan untuk konsentrasi tinggi yaitu skala produksi minimum efisien. Ini adalah titik di mana semua skala ekonomi telah dicapai oleh perusahaan dan titik di mana perusahaan yang ingin memaksimalkan efisiennya harus beroperasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman.